Wanita yang menjaga kesuciannya selama bertahun-tahun baru saja bangun dan menemukan seorang pria di sampingnya. Keduanya sangat terkejut, pria itu bahkan belum sempat berpakaian sudah buru-buru melarikan diri. Tetapi mereka tidak tahu bahwa roda takdir telah mulai berputar. Ini adalah pertama kalinya Chen Jiaxin mengalami hal seperti ini. Dia berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Keduanya terus minum di bawah sorakan semua orang. Mungkin karena terlalu banyak minum, mereka salah mengira satu sama lain. Belum lama ini, Wang Xi, satu-satunya pewaris keluarga kaya 3 generasi, terus didesak oleh neneknya untuk menikah dengan berbagai alasan. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melamar pacarnya. Pacarnya, Anna, adalah penari baletok. Dia tidak hanya cerdas dan cantik, tetapi juga lembut dan manis. Hanya saja Anna selalu berkeliling dunia. Bahkan setiap kali berkencan, dia selalu mencari alasan ada pekerjaan lalu membatalkan janji. Wang Xi secara khusus mengatur sebuah kapal pesiar untuk bepergian bersama pacarnya. Kali ini akhirnya dia berhasil menangkap pacarnya. Langkah selanjutnya adalah merencanakan lamaran. Tetapi ketika dia sudah mengatur semuanya dan kembali ke kamar, Anna malah mengatakan bahwa dia sudah meninggalkan kapal pesiar. Wang Xi sekali lagi memilih untuk memaafkan pacarnya. Tetapi dia juga mengingatkannya bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Chen Jiaxin juga menghabiskan semua tabungannya untuk mempersiapkan lamaran pacarnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa bajingan ini berbaring di ranjang pengantin yang telah dia hias dengan susah payah untuk bercinta dengan wanita seksi lainnya. Meskipun dia tertangkap basah, dia masih bersumpah bahwa mereka hanya mengobrol di tempat tidur. Chen Jiaxin pergi ke geladak kapal dan menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba selendang di bahunya tertiup angin. Dia awalnya ingin mengambil kembali syalnya. Kebetulan Wang Xi datang dan mengira dia ingin bunuh diri lalu bergegas memeluknya. Chen Jiaxin merasa sedih karena dia hanyalah selembar kertas catatan setelah dipakai lalu dibuang. Wang Xi juga sangat bersimpati padanya. Pengalaman tragis inilah yang menyatukan dua orang yang berbeda status. Dan untuk mendapatkan keadilan bagi Chen Jiaxin, Wang Xi membawanya ke ruang rias dan meminta penata rias mengubahnya dari ujung kepala sampai kaki. Melihat Chen Jiaxin muncul dalam gaun merah menyala, Wang Xi pun terkejut. Setelah itu, dia mulai mengajak Chen Jiaxin berkeliling kapal pesiar. Keduanya pergi melihat pameran perhiasan bersama. Tetapi Jiaxin telah menghabiskan batas kartu kreditnya sehingga tidak cukup percaya diri untuk pergi melihatnya. Wang Xi mendorongnya untuk lebih percaya diri. Jiaxin pun perlahan-lahan rileks dan mengikuti Wang Xi menikmati pemandangan indah ini. Dia sangat berterima kasih kepadanya karena telah menemaninya, tidak membiarkannya menangis sendirian. Ketika sudah lelah bermain, Jiaxin berniat kembali ke kamar untuk beristirahat. Tapi saat itu aula tiba-tiba menjadi sangat ramai. Pertunjukan kembang api yang indah berlangsung di kapal pesiar. Saat itulah Wang Xi teringat bahwa dia lupa membatalkan acara lamaran yang sudah diatur sebelumnya. Semua orang mengira bahwa mereka adalah tokoh utama acara lamaran tersebut. Hal ini membuat Wang Xi merasa sangat malu. Sepertinya sekarang sudah terlambat untuk membatalkannya. Tak disangka, Jiaxin malah menawarkan diri untuk membantunya menyelesaikan acara tersebut. Jadi, di hadapan semua orang, pasangan yang baru saling kenal kurang dari sehari itu bersama-sama membaca sumpah dan bertukar cincin. Begitulah, keduanya telah menyelesaikan upacara lamaran. Mereka bahkan menandatangani akta nikah di luar negeri. Saat itulah mereka baru mengetahui nama masing-masing. Di bawah restu semua orang, keduanya menari bersama di lantai dansa. Tapi tanpa sengaja, keduanya minum terlalu banyak. Akibatnya, mereka memanggang ubi bersama sepanjang malam. Mengira bahwa setelah kembali ke Tiongkok, keduanya tidak akan memiliki kontak lagi. Tapi tak disangka, mereka malah meninggalkan paspor di kapal pesiar. Konsulat memberitahu keduanya untuk mengambilnya. Saat itu mereka baru tahu bahwa akta nikah yang dikeluarkan di kapal pesiar sudah berlaku. Chen Jiaxin tiba-tiba mengetahui bahwa dia hamil. Tapi dia sama sekali tidak senang. Karena dia dan ayah dari anak itu baru bertemu sekali. Jiaxin baru pertama kali mengalami hal ini, jadi dia sangat khawatir. Tapi kemudian mual dengan cepat datang. Dua orang terkenal di internet yang sedang siaran langsung secara kebetulan merekam dan berlari menghampiri Chen Jiaxin. Tapi bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia sedang mual di pagi hari? Untuk meningkatkan popularitas, gadis itu bersikeras bahwa dia keracunan makanan karena makan makanan kotor di restoran. Pemilik restoran sangat marah hingga ingin menyerang orang. Tempat kejadian seketika menjadi kacau. Chen Jiaxin juga terdorong ke samping dan tanpa sengaja menjatuhkan alat tes kehamilan di tasnya. Saat itulah kesalahpahaman teratasi. Gadis terkenal itu berteriak lagi bahwa wanita ini sedang hamil. Tak disangka, hanya beberapa jam kemudian, foto adegan mualnya telah diubah menjadi emoji dan menyebar luas di internet. Nenek Wang tidak bisa menahan tawa saat melihat emoji ini. Dia berharap dia juga bisa memiliki cicit
Cit. Tepat saat ini, staf kapal pesiar mengirimkan hadiah pernikahan kepada pasangan tersebut. Nenek Wang merasa sangat aneh. Dia buru-buru menelepon bawahannya baru mengetahui bahwa cucunya baru saja memesan tiket pesawat ke Bahama. Setelah memahami masalahnya, dia juga memahami sebab dan akibatnya. Karena insiden yang terjadi setelah mabuk dalam keadaan tidak sadar, keduanya menandatangani akta nikah di kapal pesiar. Tapi mereka sudah menjadi pasangan yang sah di Bahama. Jika mereka ingin bercerai, mereka hanya bisa pergi ke Bahama untuk mengurus perceraian. Chen Jiaxing juga setuju dengan Wang Xi untuk menjaga rahasia setelah bercerai. Dia sama sekali tidak akan menimbulkan masalah baginya. Dan nenek Wang juga ingin mencegah cucunya melakukan kesalahan lagi. Dia menemukan formulir penyelesaian untuk karyawan pabrik Pulau Huadiao di tumpukan dokumen darurat. Keduanya baru saja tiba di bandara ketika Wang Xi menerima telepon dari sekretarisnya. Mengetahui bahwa ada masalah di perusahaan yang perlu segera ditangani, dia harus pergi lebih dulu dan hanya menunda perceraian. Sementara itu, Jiaxin merasa sedikit lega. Saat itu, dia menerima telepon dari ibunya. Ibunya memerintahkannya untuk segera pulang. Mendengar nada suara itu, Jiaxin ketakutan hingga berkeringat dingin. Wang Xi kembali ke perusahaan dan mengetahui bahwa Pulau Huadiao menuntut perusahaan untuk membayar tunjangan PHK. Mereka juga menuntut presiden perusahaan untuk datang langsung ke pulau dan meminta maaf. Jika tidak, mereka akan menuntut perusahaan. Nenek Wang sangat marah. Saat ini, Wang Xi secara sukarela menawarkan diri untuk pergi ke pulau ini untuk menanganinya. Melihat punggung cucunya pergi, nenek tersenyum puas di sudut mulutnya. Saat ini, Chen Jiaxing juga berada di kapal yang sama. Sesampainya di tujuan, Wang Xi melihat ke arah dermaga. Dalam keadaan darurat, dia mendorong asistennya. Tapi dia tiba-tiba menemukan Chen Jiaxing juga ada di sini. Karena penasaran, dia mengikutinya. Tak disangka Pulau Huadiao adalah kampung halaman Chen Jiaxing. Ketika dia sampai di rumah, ibunya memegang kemoceng dan hendak memukulinya. Ibunya bertanya siapa ayah dari anak itu. Chen Jiaxing pergi keluar pintu dan jatuh ke tanah karena ketakutan. Ini adalah perjalanan kapal pesiar yang luar biasa. Tapi saat bangun tidur pagi-pagi, dia menemukan dirinya tidur dengan seorang pria asing. Awalnya mengira setelah mengucapkan selamat tinggal, mereka akan berpisah. Tapi beberapa hari kemudian, Jiaxing mengetahui bahwa dia hamil. Putrinya hamil tanpa menikah. Hal ini membuat ibu Chen merasa sangat malu. Dia memegang kemoceng dan hendak memukul Jiaxing. Untungnya Wang Xi muncul tepat waktu dan mengatakan bahwa dia adalah ayah dari anak itu. Ibu Chen tidak menyangka dia akan datang sendiri ke rumah. Dia bertanya bagaimana dia ingin bertanggung jawab. Tapi Wang Xi dengan bingung mengatakan bahwa dia tidak tahu. Bagus sekali, setelah melakukan hal buruk masih berani berkata seperti itu. Ibu Chen langsung mengejar dan ingin menghajarnya. Setelah kejadian itu, Wang Xi diikat. Dalam proses interogasi, Wang Xi tak berdaya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, Ibu Chen menemukan teleponnya dan membukanya dengan wajah. Dia mencari nomor telepon keluarganya lalu meneleponnya. Siapa sangka ketika nenek Wang mendengar kabar baik ini, langsung berjanji akan bertanggung jawab. Dia bahkan berencana mengadakan pernikahan di Pulau Huadiao. Sikap antusias ini juga membuat Ibu Chen bingung. Karena takut terjadi masalah lagi, dia menahan Wang Xi di ruangan gelap. Untungnya Jiaxing membawakan dia sedikit makanan dan buah kalengan. Pada saat yang sama dia juga meminta maaf kepada Wang Xi dan berharap dia tidak menyalahkan ibunya. Jiaxing berpikir bahwa dia telah merusak segalanya dan menyebabkan Wang Xi tidak bisa bersama orang yang dicintainya. Saat itu seekor kecoa merayap, Wang Xi sangat ketakutan hingga melompat. Jiaxing memutuskan untuk tetap menunggu sampai dia tidur baru pergi. Wang Xi takut Jiaxing kedinginan lalu menyelimutinya. Sementara dia sendiri gemetar di sudut. Tapi dia tetap bersikeras mengatakan itu karena kedinginan. Chen Jiaxing sangat sedih berpikir bahwa dia adalah orang yang menyusahkan. Melihatnya tertidur, Jiaxing lalu menyelimutinya dan meninggalkan catatan lalu pergi. Keesokan harinya, nenek Wang membawa banyak seserahan. Dia juga membawa serta akta nikah kapal pesiar mereka. Tapi saat ini Wang Xi berlari dengan panik dan berkata, dia pergi menggugurkan bayi itu. Setelah itu Ibu Chen juga memimpin beberapa orang ke rumah sakit. Untungnya pada saat-saat kritis, Wang Xi datang tepat waktu. Dia bergegas masuk dan memberitahu dokter bahwa dia adalah ayah dari anak itu. Kami tidak jadi operasi lagi. Jiaxing juga sangat gembira hingga meneteskan air mata. Nenek Wang dan Ibu Chen sangat senang melihat cucu mereka tumbuh sehat. Setelah itu, keduanya pergi mendaftarkan pernikahan di pulau dan mengadakan pesta sederhana. Tapi Wang Xi tidak bisa senang. Nenek mengingatkannya untuk tidak lupa bahwa dia sendiri yang mengatur pernikahan di kapal pesiar. Dia juga harus melindungi anak itu. Sekarang tidak tersenyum adalah tidak sopan.
Semua orang penasaran bagaimana Jiasin dan pengantin pria bertemu. Pada saat yang sama, mereka menyemangati keduanya untuk berciuman. Wang Xi masih membatin bahwa ini hanyalah mimpi. Ketika dia bangun, tidak ada yang terjadi. Di hatinya dari awal hingga akhir hanya ada Ana. Karena suasana hatinya sedang buruk, dia melampiaskan kemarahannya pada asistennya. Tapi asistennya berpikir bahwa wanita ini tidaklah sederhana. Hanya dalam 1 hari sudah mengubah perceraian menjadi pernikahan. Bahkan bisa mengandalkan anak untuk terbang ke puncak pohon menjadi phoenix. Wang Xi sangat marah hingga mengusirnya. Pada malam pernikahan, pengantin pria malah melarikan diri dari tempat kejadian. Hanya karena insiden tak terduga pria itu menjadi ayah. Tapi dia tidak bisa melepaskan pacarnya. Untuk mengurangi rasa bersalah, Wang Xi segera mengatur pengacara untuk menyiapkan surat cerai. Tak disangka, begitu dia menutup telepon, dia berbalik dan melihat ibu mertuanya berdiri di belakangnya. Malam pertama pernikahan tidak melakukan hal yang benar, malah lari keluar mencari angin. Kalau bukan otaknya yang bermasalah, ya tubuhnya yang bermasalah. Ibu Chen juga mengerti bahwa karena sekali terprovokasi, Wang Xi telah melakukan kesalahan. Wang Xi tidak memiliki perasaan apapun terhadap putrinya. Tapi di mata Ibu Chen, anaknya selamanya adalah yang terbaik. Keesokan harinya, Ibu Chen memberikan barang-barang paling berharganya kepada Nenek Wang. Dia berharap putrinya saat menikah tidak akan kalah dari orang lain. Nenek Wang juga memahami hati Ibu Chen. Dia berjanji akan memperlakukan Jiasin seperti cucunya sendiri. Begitulah, seluruh keluarga berangkat kembali ke daratan. Nenek Wang dengan gembira memperkenalkan semua orang di rumah kepada Jiasin. Dia juga menyuruh putrinya membersihkan kamar tidur utama untuk mereka berdua. Hal ini membuat Tuling sangat tidak puas. Dia merasa tidak ada seorang pun di keluarga ini yang benar-benar peduli pada ibu dan anak mereka. Bahkan ketika cucunya menikah pun tidak ada yang memberitahu mereka. Oleh karena itu, dia sengaja salah mengira Jiasin sebagai Ana. Mengatakan bahwa dia pasti sudah tampil di banyak negara. Dia pasti harus menceritakan hal menarik padanya. Jiasin tiba-tiba merasa malu. Wang Xi juga segera maju membantu istrinya membalas dendam. Jiasin masuk ke kamar tidur dan melihat foto Anna di dinding. Dia merasa dirinya seperti anak itik yang buruk rupa di hadapannya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengembalikan Wang Xi kepadanya di masa depan. Saat ini, Wang Xi muncul di belakang Jiasin. Dia mengeluarkan perjanjian cerai dan menyuruhnya menandatanganinya. Dia berharap dia bisa mengerti bahwa di masa depan, keluarga ini tidak akan ada Chen Jiasin. Wang Xi juga menghiburnya. Kehidupan setelah ini, rumah, mobil, dan tunjangan akan dia berikan padanya. Jiasin menduga bahwa dia pasti mengkhawatirkannya dan hanya menggunakan anak itu sebagai alasan. Dia lalu berjanji bahwa dia sama sekali tidak akan seperti itu. Tapi Wang Xi tidak mempercayainya. Dia hanya dengan dingin menyetujui memberinya 3 hari untuk memikirkannya. Setelah kembali ke rumah, Wang Xi tidak sabar ingin menelepon pacarnya. Setelah banyak pasang surut, akhirnya Cinderella menikah dengan keluarga kaya. Tapi pada malam pernikahan, suaminya malah memberinya surat cerai. Jiasin melihat foto pacar suaminya di kamar pengantin dan membayangkan adegan keluarga 3 orang yang manis. Dan dia, seakar bebek jelek tidak akan pernah bisa menjadi angsa putih. Setelah semalaman berpikir matang, Chen Jiasin menyerahkan surat cerai yang sudah ditandatangani kepada Wang Xi. Dia tahu bahwa mengikutinya pasti pilihan terbaik untuk anak itu. Jiasin mengatakan bahwa dia tidak akan meminta sepeser pun karena dia bukan menjual anak. Selesai bicara, Jiasin melepas cincinnya dan mengembalikannya kepada Wang Xi. Dia juga berjanji tidak akan menceritakan hal ini kepada neneknya. Wang Xi melihat foto Anna. Saat ini hatinya sangat kacau. Setelah sarapan, Nenek Wang menyuruh cucunya mengantar istrinya bekerja. Tapi Chen Jiasin tetap bersikeras ingin turun di tengah jalan. Sampai di lobi perusahaan, dia melihat seorang karyawan baru membawa tas besar dan kecil berisi berbagai macam sarapan. Dia tampak persis seperti dirinya dulu. Baru saja tiba di perusahaan, dia dipanggil ke kantor oleh pengacara Shen. Dia memberitahu bahwa mulai hari ini dia akan menjadi asisten khususnya. Pada saat yang sama dia juga mengatur kantor yang besar untuk Chen Jiasin. Chen Jiasin dengan cemas bertanya apa pekerjaannya. Pengacara Shen mengeluarkan kartu undangan pameran seni dan mengundang Chen Jiasin untuk menghadirinya. Dia juga mengingatkannya untuk memilih gaun dan menata rambut. Dia akan mewakili citra kantor hukum. Semua biaya akan diganti setelah kembali. Hal ini membuat Chen Jiasin merasa sangat senang. Tapi dia tidak tahu bahwa semua ini sengaja diatur oleh Wang Xi, hanya untuk membuat bayi dalam kandungannya tumbuh sehat.
Saat Jiasin pulang, dia tidak tahan dengan bau badan Wang Xi. Dia langsung berbalik dan lari ke samping. Wang Xi baru saja ingin mengejar ketika Ana kebetulan menelepon. Dia panik dan buru-buru lari ke samping untuk menjawab telepon. Keesokan harinya, Jiasin datang untuk menghadiri pameran. Tapi bau dari pelembab udara membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba dia merasa pusing dan mual. Lin Hao kebetulan berada di ruang pameran. Dia membawa Jiasin ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan tidak ditemukan hal abnormal, hanya mual biasa. Dokter juga memuji suami Jiasin sangat perhatian. Chen Jiasin buru-buru menjelaskan bahwa suaminya tidak datang. Orang di sampingnya adalah temannya. Dia awalnya berniat menjelaskan kepada suaminya, tapi tak disangka, semakin dijelaskan malah membuat semua orang mengira dia adalah orang yang buruk. Untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut, Lin Hao membelikan masker untuknya. Tapi tindakan intim mereka terlihat oleh Tuling. Dia mulai membesar-besarkan. Chen Jiasin tidak menjaga etika istri, diam-diam pergi menemui pria lain. Tapi Nenek Wang langsung mengambil laporan pemeriksaan yang dia suruh orang untuk lakukan dan memarahi putranya yang justru mempermalukan keluarga. Dia berani bekerja sama secara pribadi dengan pabrik yang tidak memenuhi standar. Saat ini, Wang Xi telah menggunakan paket percobaan Hi-Fi. Itulah mengapa Chen Jiasin merasa mual saat mencium bau ini. Nenek Wang curiga dan mengirimnya untuk diuji. Seperti yang diperkirakan, formula di dalamnya ditemukan berbahaya bagi tubuh manusia, bahkan bisa menyebabkan kanker. Nenek Wang pun memarahinya sebagai orang tidak berguna yang selalu menimbulkan masalah. Pada saat yang sama, dia segera memutuskan kerjasama dengan Hi-Fi. Si Ana yang mendengar itu langsung marah dan bertengkar dengan ibunya. Akibatnya, tekanan darah Nenek Wang melonjak hingga pingsan. Tepat pada saat itu Chen Jiasin kembali ke rumah. Dia kemudian menimpakan semua kesalahan pada Chen Jiasin. Nenek melihat fotonya bersama seorang pria sehingga dia sangat marah hingga pingsan. Pasangan yang baru menikah itu pun tidur terpisah. Suami bahkan membiarkan istrinya tidur di sofa. Dalam kemarahan, sang istri meninggalkan rumah. Keesokan harinya, Wang Xi kehilangan fokus sepanjang hari. Asistennya pun memiliki ide. Dia menyelidiki bahwa Chen Jiasin tinggal di rumah sewaan temannya. Kemudian dia menyuap pemilik rumah untuk pindah. Dia juga mengingatkan sahabatnya bahwa pemilik rumah mengatakan rumah ini hanya boleh dihuni 2 orang. Sahabatnya marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Chen Jiasin berkeliaran tanpa tujuan di jalan. Sahabatnya ingin membawanya ke hotel, tetapi Chen Jiasin diam-diam melarikan diri sehingga dia tidak punya uang. Hal ini membuat sahabatnya sangat terkejut. Tepat pada saat ini Lin Hao tiba-tiba muncul. Dia mengatakan dia bisa membawanya ke rumah kosongnya untuk tinggal sementara. Kebetulan Wang Xi datang tepat waktu. Dia memperingatkan Lin Hao untuk tidak mendekati istrinya. Dia adalah orang yang memutuskan di mana Chen Jiasin akan tinggal. Di sisi lain, asistennya tidak tahan melihat sahabatnya terus-menerus merenung di kamar setiap hari, sehingga dia menyarankan untuk pindah kembali ke rumah. Akibatnya, dia dihentikan oleh Wang Xi karena dia khawatir istrinya akan marah lagi dan pindah keluar. Dia ingin sepenuhnya memutus jalan mundur Chen Jiasin. Ini hanyalah menggali kuburnya sendiri. Asistennya tiba-tiba merasa tidak enak badan karena neneknya bersikeras untuk mengakhiri kontrak dengan perusahaan Hi-Fi. Pria itu telah merusak reputasi pasangan Wang Xi di belakangnya. Wang Xi hanya bisa duduk di kantor dan memarahi orang. Chen Jiasin bahkan membuat neneknya pingsan karena merayu pria lain. Ayah dan anak kepala departemen datang mencari Wang Zhengren untuk menanyakan situasinya. Khawatir mereka semua akan dipecat. Zhengren mengatakan bahwa dia tidak lagi memiliki kekuasaan sekarang. Semua orang mengira Chen Jiasin adalah pelakunya. Mengkritiknya karena melupakan rumah ibunya setelah menikah. Bahkan orang-orang di supermarket menolak menjual barang kepada ibu Chen. Dia tidak tahan dengan tuduhan itu sehingga dia berlari keluar untuk berdebat dengan mereka. Untungnya cucunya menghentikan tepat waktu. Setelah menyelesaikan pekerjaan di perusahaan, Wang Xi pergi ke rumah sakit mengunjungi neneknya. Chen Jiasin selalu berjaga di sana. Wang Xi dengan gembira menceritakan kepada neneknya. Produk baru yang dia kembangkan selama 3 tahun ini akhirnya lulus uji. Sekarang sudah ada di pasaran. Bahkan untuk memesan harus menunggu beberapa bulan lagi. Mendengar itu, Chen Jiasin tiba-tiba maju memeluk Wang Xi. Dia mengatakan ibunya pernah mengatakan kepadanya, seseorang saat senang atau sedih keduanya membutuhkan pelukan. Wang Xi juga tanpa sadar memeluk Chen Jiasin. Saat ini,
ini, sudut bibir nenek Wang yang terbaring di tempat tidur tersenyum. Keesokan harinya, bos Hai Fei datang mencari Wang Xi untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Dia juga mengeluarkan video sebagai bukti, membuktikan bahwa perusahaannya adalah yang pertama mengusulkan penghentian kontrak. Tepat saat Wang Xi sedang bingung, tak disangka nenek yang sedang di rumah sakit tiba-tiba muncul. Dia juga membawa laporan produk yang tidak memenuhi standar perusahaan Hai Fei. Dia juga menunjukkan bahwa kondisi tambahan yang dia tambahkan adalah jika keselamatan Chen Jiaxin dan anaknya terancam, mereka akan memiliki hak untuk mengakhiri kontrak secara sepihak kapan saja. Dan inilah yang tidak mereka perhatikan. Nenek Wang menghukum cucunya atas kesalahannya, sekaligus memutuskan untuk menunjuk Chen Jiaxin sebagai asisten presiden. Semua kontrak dan keputusan eksternal perusahaan harus disetujui oleh Chen Jiaxin. Tengah malam, nenek tiba-tiba datang ke kamar pasangan itu untuk memeriksa. Wang Xi takut neneknya mengetahui bahwa mereka diam-diam tidur terpisah. Jadi dia buru-buru menggendong istrinya yang sedang tidur dan meletakkannya di ranjang besar. Nenek Wang melihat cucu kesayangannya terengah-engah dan tiba-tiba mengerti segalanya. Dia hanya datang untuk memberi nasihat kepada cucunya. Saat pergi bekerja, harus mengajak istri makan makanan bergizi. Sama sekali tidak boleh memesan makanan dari luar. Melihat neneknya pergi, Chen Jiaxin ingin kembali ke sofa kecilnya. Tapi Wang Xi menariknya dan mendorongnya ke tempat tidur. Dia menyuruhnya untuk tidur di sana mulai sekarang, dan dia akan tidur di sofa. Tiba-tiba ini membuat hatinya sedikit bergetar. Kaki Ana terluka parah karena latihan yang terlalu lama. Dia tiba-tiba merasa sedikit sedih dan merindukan pacarnya. Dia berharap Wang Xi bisa mengunjunginya. Chen Jiaxin mendengar suaminya telah memesan tiket pesawat ke Paris. Dalam hatinya dia masih merasa sedikit sedih. Dia tidak sengaja memecahkan vas bunga di meja. Wang Xi buru-buru menutup telepon dan pergi membersihkan. Dia juga menyuruh Chen Jiaxin untuk tidak meminta maaf. Itu hanya sebuah vas. Tapi siapa sangka dia malah meminta Chen Jiaxin membantunya memohon pada nenek untuk pergi ke Paris. Sahabatnya mendengar bahwa Chen Jiaxin mengizinkan suaminya pergi menemui wanita lain dan langsung mengatakan bahwa dia bodoh. Tapi Chen Jiaxin berpikir bahwa dia adalah orang ketiga yang mengganggu mereka. Jika tidak, Ana dan Wang Xi sudah menjadi pasangan yang bahagia. Keesokan harinya, Chen Jiaxin membawa dokumen untuk ditandatangani oleh nenek Wang. Ketika dia melihat tim survei proyek di Paris, dia sangat terkejut. Chen Jiaxin terus-menerus membujuk nenek untuk berekspansi ke pasar Eropa. Nenek Wang mengeluh bahwa Chen Jiaxin terlalu bodoh, dan Chen Jiaxin juga mengakui bahwa dia menjadi bodoh karena hamil. Jika mengenal lebih awal setengah tahun, mungkin dia akan sedikit lebih pintar. Ini juga berhasil membuat nenek tertawa. Wang Xi tahu neneknya telah setuju untuk pergi ke Paris. Dia dengan gembira menggendong Chen Jiaxin dan berputar. Mereka berdua mulai bercanda. Ini adalah pertama kalinya mereka berinteraksi sedekat ini. Ini membuat wajah Chen Jiaxin langsung memerah. Hari itu, nenek Wang mengundang tamu untuk makan malam. Melihat istrinya berbicara dan tertawa dengan pria lain, Wang Xi merasa sangat tidak nyaman. Nenek juga tidak lupa memperkeruh suasana, memesan Lin Hao untuk berbicara perlahan dengan Chen Jiaxin tentang pasar Eropa. Hal ini membuat Wang Xi semakin tidak nyaman. Nenek diam-diam senang melihat cucunya menatap Lin Hao seolah ingin memakannya hidup-hidup. Setelah makan malam, dia menyuruhnya untuk keluar dengan tenang. Karena Lin Hao sangat akrab dengan Eropa, dia bisa mengajari Chen Jiaxin. Wang Xi langsung membantah bahwa dia jauh lebih baik daripada Lin Hao. Nenek juga tidak menyangkal hal itu. Dia hanya mengingatkannya bahwa dia akan segera pergi ke luar negeri. Jadi untuk saat ini hanya bisa mengandalkan Lin Hao. Hal ini juga membuat Wang Xi kehabisan kata-kata. Pagi-pagi sekali, Wang Xi membuka matanya dan menemukan Chen Jiaxin tidak ada lagi. Dia buru-buru turun ke bawah menanyakan neneknya. Saat ini baru tahu kalau Chen Jiaxin dan Lin Hao sudah pergi bekerja bersama. Wang Xi mengetahui bahwa istrinya tidak menyiapkan makan siang untuknya hari ini. Sesampainya di perusahaan, dia sengaja mencari Chen Jiaxin untuk berbicara yang tidak penting. Ketika dia melihat Chen Jiaxin telah mengatur kursus untuk ibu hamil minggu depan, dia langsung menyuruhnya untuk menunggunya kembali dan pergi bersama. Tapi Chen Jiaxin mengatakan dia bisa menjaga dirinya dan bayinya dengan baik. Wang Xi baru menyadari saat ini, mungkin neneknya telah melihat bahwa dia pergi ke Eropa karena Ana. Itulah mengapa neneknya sengaja mengatur Lin Hao di sisi Chen Jiaxin untuk membuatnya cemburu. Karena itu dia membatalkan perjalanannya ke Paris. Asisten menyarankan dia untuk berpikir lebih terbuka. Jika Chen Jiaxin benar-benar bersama orang lain, saat itu dia bisa menikah secara sah dengan Ana. Dia tiba-tiba merasa ini masuk akal. Wang Xi buru-buru berlari ke bandara dan memberitahu Ana bahwa mereka akan segera bertemu. Ana juga memiliki rencana untuk beristirahat sehari untuk bersama pacarnya. Sebelum naik pesawat,
pesawat, Wang Xi menyuruh asistennya untuk membatalkan pertemuan terdekat. Tapi dia malah mengetahui bahwa Chen Jiaxin baru saja pingsan dan telah dibawa ke rumah sakit. Karena memiliki menantu perempuan dan cucu, statusnya di rumah telah menurun. Begitu Wang Xi tiba di meja makan, neneknya sudah membawa seluruh keluarga makan di sisi lain. Tinggallah dia sendiri di meja makan. Wang Xi bertanya kepada neneknya apa yang akan dia makan. Semangkuk sup sebesar itu, minumlah pelan-pelannya. Ternyata beberapa hari yang lalu dia meninggalkan istrinya yang sedang hamil dan bermaksud pergi ke luar negeri mengunjungi pacarnya. Tiba-tiba mengetahui Chen Jiaxin telah pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Saat ini dia hanya bisa kembali. Dia mulai perlahan menjauh dari Chen Jiaxin. Chen Jiaxin benar-benar kehilangan fokus saat membuat keramik bersama neneknya. Nenek menyarankan agar dia tidak terburu-buru. Dia juga memberikan beberapa nasihat kepada menantunya. Sejak kembali, Wang Xi selalu gelisah. Dia tidak tahu mengapa dia menyerah untuk pergi ke Paris. Dia juga tidak tahu mengapa dia menolak Chen Jiaxin berinteraksi dengan pria lain. Asistennya setelah menganalisis beberapa saat berpendapat bahwa dia menyukai Anna, tetapi tidak bisa melepaskan Chen Jiaxin. Oleh karena itu, dia ingin melarikan diri dari kedua belah pihak. Wang Xi tampaknya telah terungkap. Jika demikian, mereka berdua memperlakukan satu sama lain seperti orang tak terlihat. Sahabat Chen Jiaxin bertemu Wang Xi. Dia dengan marah menyalahkannya karena tidak peduli dengan perasaan istrinya, tetapi masih berselingkuh dengan pacarnya. Bahkan jika tidak ada perasaan terhadap istrinya, setidaknya dia adalah orang yang melahirkan anaknya. Mendengar itu, Wang Xi langsung tersadar. Sepertinya dia telah menemukan alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Perasaannya terhadap Chen Jiaxin bukanlah cinta, melainkan ikatan keluarga. Sekarang dia memiliki kewajiban untuk menjaga Chen Jiaxin. 1 tahun kemudian masalah ini akan berakhir. Setelah memahami, pikiran Wang Xi tiba-tiba menjadi jernih. Chen Jiaxin juga sering pergi membuat keramik untuk menenangkan diri. Tidak lama kemudian, dia juga menciptakan karya yang luar biasa. Hal ini membuat seluruh keluarga sangat gembira. Bahkan bibi Xi Anna yang selalu acuh tak acuh mulai memujinya. Chen Jiaxin juga berencana membuat cangkir untuk setiap orang. Nenek mengatakan kepada Chen Jiaxin bahwa jika dia punya waktu luang, dia bisa pulang mengunjungi ibunya. Dari situ dia bisa menyesuaikan suasana hatinya. Malam harinya Wang Xi kembali ke rumah dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi Chen Jiaxin malah memeluk bantal dan ingin pergi ke kamar nenek untuk beristirahat. Mereka tidak tahu bahwa semua ini adalah rencana nenek. Wang Xi hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa Chen Jiaxin bersikap dingin padanya karena dia sedang hamil. Oleh karena itu, dia secara aktif berdamai dan membawa Chen Jiaxin ke pusat perbelanjaan. Saat makan, dia memesan banyak hidangan yang baik untuk ibu hamil. Apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, dia tahu betul. Ternyata dia secara khusus berkonsultasi dengan karyawan di perusahaan yang sudah melahirkan. Setelah seharian berbelanja, kaki Chen Jiaxin lecet. Wang Xi merasa kasihan padanya sehingga dia menggendong Chen Jiaxin. Dia memilih sepasang sepatu kets yang cocok dan memakaikannya pada Chen Jiaxin. Tepat saat mereka berdua sedang mesra, mereka bertemu dengan sahabat Anna. Wang Xi tergagap tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Saat ini, Chen Jiaxin buru-buru menjelaskan bahwa dia adalah asistennya. Dia sedang meneliti pasar bersama atasannya. Setelah mengatakan itu, dia segera mengambil semua barangnya dan pergi untuk menghindari kecurigaan. Saat ini, Chen Jiaxin sangat sedih. Kemudian, Wang Xi buru-buru berlari keluar mencarinya. Tapi Chen Jiaxin sudah lama menghilang. Asistennya bertanya kepada Dylan tentang keberadaan Chen Jiaxin. Tapi Dylan bersikeras bahwa dia tidak akan mengkhianati temannya bahkan jika dia mati. Wang Xi langsung menawarkan perpanjangan kontrak perusahaan selama 2 tahun. Dylan langsung mengatakan Chen Jiaxin sudah kembali ke Pulau Huadiao. Asistennya mencibirnya sebagai teman palsu. Tapi Dylan menjelaskan bahwa dia hanya khawatir Chen Jiaxin tidak aman berjalan sendirian di malam hari. Dikatakan bahwa pernikahan adalah reinkarnasi kedua bagi seorang wanita. Tapi siapa yang tidak ingin menemukan keluarga yang baik? Menantu perempuan yang baru menikah itu sendirian di rumah suaminya setelah mengalami banyak ketidakadilan dan kembali ke rumah ibunya. Saat ini, Ibu Chen juga telah menempuh ribuan mil ke kota besar untuk mengunjungi putrinya. Keduanya secara tidak sengaja berpapasan. Si Anna berinisiur mengajak Ibu Chen melihat kamar pengantin putrinya. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa seluruh keluarga kami sangat menyukai Chen Jiaxin. Semua orang memperlakukannya dengan baik. Ibu Chen juga sangat senang mendengar ini. Ketika dia melihat foto yang indah di dinding, dia mengira itu adalah seorang selebriti. Tetapi si Anna secara tidak sengaja mengatakan
mengatakan bahwa itu adalah mantan pacar Wang Xi. Ibu Chen tiba-tiba merasa sedih. Dia merasa putrinya terlalu murah hati. Foto mantan pacar suaminya digantung di kamar pengantin dan dia masih bisa tidur. Sementara di kamar penyimpanan yang besar, tidak ada satupun pakaian putrinya. Yang lebih menyebalkan adalah dia juga menemukan perjanjian perceraian mereka. Ibu Chen merasa putrinya telah menanggung banyak ketidakadilan. Dia dengan marah mencoret-coret foto wanita itu. Saat itu dia baru merasa lega. Kemudian dia melepas foto itu dan melemparkannya ke tanah. Suara yang begitu keras juga membuat si anak ketakutan. Dia buru-buru berlari memeriksa. Saat ini, Ibu Chen berbohong bahwa foto itu jatuh sendiri. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa panci sup di dapur masih mendidih. Ibu Chen duduk di tempat tidur menangis terseduh-seduh. Melihat kembali riwayat obrolan dengan putrinya. Semuanya adalah kabar baik tanpa kabar buruk. Hal ini membuat Ibu Chen semakin sedih. Dia tidak bisa menahan tangis keras. Saat ini, Wang Xi sedang rapat di perusahaan. Tiba-tiba dia menerima pesan. Wajahnya langsung berubah. Tidak lama kemudian, Wang Xi tiba di Pulau Huadiao untuk mencari istrinya. Dia menyalahkan Chen Jiaxin karena tidak memperlakukannya seperti keluarga. Setidaknya saat dia merasa tidak enak badan. Sebagai seorang suami, dia harus menjadi orang pertama yang tahu. Kemudian, dia menunjukkan kepada istrinya pesan dari ibu mertuanya. Setelah membaca pesan itu, Chen Jiaxin memegang ponsel di tangannya dan air mata terus mengalir. Wang Xi langsung memeluk Chen Jiaxin dan diam berada di sampingnya. Begitulah, Chen Jiaxin dan Wang Xi bersama-sama merawat anak sepupu mereka. Chen Jiaxin sedang memasak, Wang Xi menggendong bayi di sampingnya. Dia bahkan maju dan menyelipkan rambutnya. Mereka terlihat seperti keluarga kecil yang manis dan hangat. Bukankah ini kehidupan pernikahan impian banyak orang? Setelah selesai memasak, Chen Jiaxin kembali merawat bayi. Wang Xi malah berinisiatif datang menyuapinya. Dia juga mengingatkannya untuk tidak hanya peduli pada anak orang lain, tetapi lupa bahwa ada bayi di dalam perutnya. Chen Jiaxin sedang menantikan kelahiran bayinya. Tapi pada saat yang sama, dia juga takut hari itu akan tiba. Dia bertanya kepada Wang Xi kapan akan mengurus perceraian, apakah setelah bayi lahir atau saat anak kembali. Saat ini, Wang Xi sangat tegang sampai tidak tahu harus menjawab apa. Tapi dia sudah berjanji padanya, selama Chen Jiaxin membutuhkan bahunya, kapanpun dia bisa bersandar. Pagi hari Wang Xi membuka mata, melihat Chen Jiaxin dalam pelukannya. Sudut bibirnya tanpa sadar tersenyum. Agar tidur lebih nyaman, Chen Jiaxin mengubah posisi menghadap Wang Xi. Kemudian dia melanjutkan tidur nyenyak. Dia menatapnya cukup lama, akhirnya tidak bisa menahan keinginan untuk menciumnya. Chen Jiaxin baru saja akan tidur di tempat tidurnya sendiri, tetapi Wang Xi menariknya dan memeluknya erat-erat. Dia bahkan dengan mesra mencium keningnya. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua berbagi selimut dan bantal. Ternyata pagi hari ketika mereka pulang, mereka melihat foto Anna di dinding telah diganti dengan foto bayi. Tadinya mengira Wang Xi akan marah, si Anna dengan gugup buru-buru menjelaskan bahwa itu karena ibu Chen yang mengubahnya. Chen Jiaxin bahkan berbaik hati ingin mengembalikan foto itu. Mengingat pesan dari ibu mertuanya, Wang Xi juga tahu penderitaan di hati Chen Jiaxin. Kemudian dia mengatakan bahwa membiarkannya seperti itu sangat bagus. Si Anna tidak menyangka Wang Xi tidak marah. Chen Jiaxin juga secara khusus berterima kasih kepada si Anna karena setiap kali dia melihat foto itu, dia merasa seperti seorang pencuri yang telah merebut pacar orang lain. Setelah itu Chen Jiaxin menelepon ibu Chen. Dia mengingatkan putrinya bahwa jika dia merasa sedih, dia harus memberitahunya. Dia akan memberitahu semua orang bahwa putrinya tidak mudah diintimidasi. Chen Jiaxin sangat terharu. Keesokan harinya, nenek Wang juga kembali dari luar negeri. Chen Jiaxin dan Lin Hao pergi membuat keramik bersama. Wang Xi melihat pria itu muncul lagi di rumahnya dan langsung cemburu. Nenek Wang menyuruh cucunya membawa istrinya ke acara lelang. Tapi Chen Jiaxin merasa tidak pantas bagi mereka berdua untuk tampil di depan umum, sehingga dia menyuruhnya pergi sendiri. Tapi Wang Xi tetap bersikeras membawanya ke sana. Nenek menyuruh Chen Jiaxin membawa karya pertamanya untuk dilelang. Pada saat yang sama, dia menyuruhnya untuk percaya pada dirinya sendiri. Pada pelelangan, Lin Hao memuji karya Handi dan bersedia membayar 100.000 RMB untuk membelinya. Tapi 11 tidak mau kalah dan dengan gila-gilaan menaikkan harga dengan Lin Hao. Akhirnya karya Handi berhasil dibeli dengan harga 1 juta RMB. Dari sudut pandang 11 ini adalah harta yang tak ternilai. Malam harinya, nenek Wang dan Handi bercakap-cakap dari hati ke hati. Dia mengingatkan Handi bahwa ketulusan 11 terlihat jelas dari apa yang terjadi hari ini. Tapi Handi masih merasa bahwa dia telah merebut barang Anna. Nenek Wang mengatakan kepadanya bahwa Anna tidak cocok. Dia yakin penglihatannya benar. Hari itu, 11 dan Handi pergi untuk pelatihan kehamilan. Dia juga tahu bahwa mereka memiliki tanggal lahir yang sama. Dia juga mengatakan bahwa setiap ulang tahun setelah ini,
dia akan bersamanya. Tapi Anna juga memberitahu Seblasi, sekarang setiap hari dia akan berlatih lembur agar bisa kembali merayakan ulang tahun bersamanya. Seblasi ragu-ragu untuk waktu yang lama, akhirnya memutuskan untuk merayakan ulang tahun bersama Anna. Melihat wajah sedih Handi, Lin Hao membawanya ke restoran tempat Seblasi dan Anna merayakan ulang tahun setiap tahun. Melihat dinding dengan jejak kebahagiaan mereka, Handi meminta pelayan untuk mengantarkan hadiahnya kepada Seblasi. Dia duduk sendirian dan Handi ingin melihat wajah bahagia suaminya ketika dia menerima hadiah itu. Tapi Seblasi mengira itu adalah hadiah dari Anna untuknya. Melihat wajah suaminya yang tersenyum, Handi pun tersenyum gembira. Pembawa acara di panggung telah mengumumkan sangat lama, tetapi Anna masih tidak muncul. Seblasi tahu dia telah ditipu lagi. Handi duduk di samping melihat kekecewaan suaminya. Dia tidak bisa membiarkan Seblasi merayakan ulang tahun sendirian. Jadi, dia mengenakan kostum beruang Teddy dan naik ke panggung. Tarian lincahnya akhirnya membuat Seblasi tersenyum. Setelah pertunjukan, Seblasi juga pergi ke ruang rias untuk mengucapkan terima kasih. Tapi dia tidak tahu bahwa orang di depannya adalah istrinya yang sangat mencintainya. Baru makan satu gigitan makanan yang dipesan bibinya, dia merasakan rasa masakan ibunya. Handi mencari alamat dan menemukan ibunya sedang sibuk di sana. Dia tahu ibunya datang ke Shanghai karena dirinya. Ternyata Ibu Tran telah menempuh ribuan mil untuk bertemu putrinya, tetapi malah menemukan putrinya hidup tidak baik. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berada di sisi putrinya dan menjadi sandaran baginya. Sementara itu, Seblasi juga menyadari bahwa hatinya telah tertuju pada Handi. Dia cemburu memperingatkan Lin Hao untuk menjauhi istrinya. Tapi pihak lain mengatakan bahwa dia tidak memiliki hak itu. Tran Handi telah menggadaikan maharnya untuk memberinya hadiah. Sementara dia bahkan pergi merayakan ulang tahun dengan wanita lain. Orang seperti itu tidak pantas mendapatkan cinta Handi. Seblasi bertanya di mana Handi menggadaikan mas kawinnya. Tapi Lin Zhao jelas tidak ingin dia menebusnya. Untuk menebus kesalahannya karena melewatkan ulang tahun istrinya, Seblasi membawa Handi ke taman hiburan. Pada saat yang sama, dia juga membantunya menebus mas kawinnya. Dia telah mencari semua pegadaian dalam radius 10 mil dan menemukannya. Hati Handi juga terasa hangat. Keduanya telah memainkan semua permainan di taman hiburan. Seblasi mengatakan nanti dia juga akan membawa anak-anak mereka ke sini. Hal ini membuat Handi sangat senang. Tepat pada saat itu, sepupu Handi tiba-tiba menelepon dan memberitahunya bahwa ibunya baru saja pingsan. Keduanya bergegas ke sana. Anna juga terbangun dari rumah sakit. Ternyata beberapa hari yang lalu, dia menerima telepon dari sahabatnya. Temannya itu memergoki Seblasi sedang berbelanja dengan wanita lain. Meskipun wanita itu menjelaskan bahwa dia hanya seorang asisten, tapi intuisinya membuatnya merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Dia menyarankan Anna untuk mengawasi pacarnya. Anna setelah naik ke panggung selalu dalam keadaan tidak stabil sehingga dia jatuh pingsan. Baru setelah dia bangun, dia menyadari bahwa dia telah melewatkan ulang tahun pacarnya. Anna dengan cepat menelepon Seblasi, tetapi dia langsung memutus panggilan. Saat ini, Anna semakin merasa tidak tenang. Seblasi dan Handi telah mengunjungi Ibu Tran. Ibu Tran sengaja menyuruh putrinya pergi membeli makanan dan meminta Seblasi untuk tetap tinggal. Kemudian dia melemparkan bantal ke arahnya. Dia memarahinya karena meletakkan foto mantan pacar di kamar pengantin belum cukup. Bahkan dia sudah menandatangani perjanjian perceraian sebelumnya. Apakah dia memanfaatkan putrinya untuk melahirkan anak? Seblasi gemetar ketakutan melihat pemandangan ini. Untungnya, Handi kembali lebih awal karena khawatir. Sesampainya di halaman, Handi memberitahunya bahwa beberapa hari ke depan dia akan berada di sini untuk merawat ibunya. Seblasi juga berinisiatif untuk tinggal bersamanya. Dia juga mengatakan bahwa perjanjian perceraian adalah hal terburuk yang pernah dia lakukan. Dia ingin mewujudkan keinginan Handi. Ketika bayinya lahir, keluarga mereka bertiga akan hidup bahagia bersama. Ibu Tran mendengar ini dan langsung merasa lega. Malam harinya, Seblasi memeluk Handi dan tidur. Dia merasa ulang tahun ini lebih bermakna dari sebelumnya. Pagi-pagi sekali pasangan itu bangun dan melihat Ibu Tran telah membeli makanan kembali. Handi khawatir tentang kesehatan ibunya. Dia berharap ibunya akan menutup toko selama sehari. Tapi ibunya berpikir bahwa dia baru saja tiba di sini, jadi dia tidak bisa menutupnya. Jadi, Seblasi segera menawarkan bantuan. Ibu Tran sengaja mengatakan kepadanya bahwa membuat mie sangat sulit. Tapi Seblasi berpendapat bahwa itu lebih mudah daripada mengelola sebuah perusahaan. Namun ketika dia benar-benar mulai mengerjakannya,
dia menyerah pada pemikiran itu. Saat ini, Handi berharap mereka berdua bisa menjalani kehidupan yang sederhana seperti itu. Tapi hari-hari bahagia itu tiba-tiba berakhir ketika Anna kembali ke Tiongkok. Istri baru itu datang ke perusahaan untuk mengantarkan makan siang cinta. Tapi dia tiba-tiba melihat mantan pacar suaminya menerjang ke pelukannya. Meskipun Handi telah membayangkan adegan ini berkali-kali, tapi ketika dia melihatnya sendiri, dia tetap tidak bisa menahannya. Jadi, dia berbalik dan diam-diam pergi. 11i ingin mengejarnya, tapi Anna memeluknya erat-erat dan bersikeras tidak melepaskannya. Dia juga secara proaktif melamar 11i, tetapi ditolak. 11i mengaku kepada Anna bahwa dia telah menikah. Terlebih lagi, mereka berdua punya anak. Setelah tenang, Anna mengatakan dia terlalu acuh tak acuh padanya selama ini. Selama 11i menceraikan wanita itu, dia bisa melepaskan segalanya. Dia bahkan bisa menganggap anak wanita itu sebagai anaknya sendiri. 11i langsung menolak pemikiran konyolnya. Anna memohon padanya untuk tetap tinggal, tetapi 11i dengan kejam meninggalkan. Setelah pergi dia merasa sangat bersalah. Dia merasa seperti bajingan. Apapun pilihannya, dia akan menyakiti wanita yang sangat mencintainya. Lin Hao membelikan Tran Han di satu set kerajinan keramik pasangan. Dia dengan hati-hati mengagumi karya sempurna ini. Tiba-tiba dia menemukan bagian tengahnya patah. Pemandangan itu membuat Han Di menangis. Lin Hao sedikit bingung melihat pemandangan ini. Dia segera meminta maaf padanya dan berjanji akan memperbaikinya. Sementara Han dipercaya bahwa apa yang akan datang pada akhirnya harus datang. Larut malam, Anna berjalan sendirian di jalan dalam keadaan linglung. Mengapa saya kehilangan cinta saat mengejar cita-cita saya? Dia telah memberikan semua cintanya kepada 11i. Pemandangan kebahagiaan mereka berdua terus terlintas dalam benaknya. Akhirnya karena tidak tahan dengan rasa sakit yang menusuk ini, Anna pingsan di jalan. 11i memberitahu istrinya bahwa dia telah mengakui segalanya kepada Anna. Dia merasa sangat lega. Melihat mata Handi yang bengkak, dia sangat sedih. Handi memberitahu suaminya bahwa dia sangat takut ketika dia bangun. Dia harus meninggalkan tempat ini. 11i segera memeluknya dan bersumpah bahwa mulai hari ini dan seterusnya dia tidak akan pernah membuatnya menangis lagi. Sebuah panggilan telepon di tengah malam menghancurkan mimpi indah mereka. Perawat telah menginformasikan bahwa Anna baru saja pingsan. Sekarang dia di rumah sakit. Perlu segera menghubungi keluarga untuk mengurus prosedur terkait. 11i takut Handi akan berpikir macam-macam. Dia mengatakan kepada Handi bahwa Anna tidak memiliki kerabat di sini. Dia tidak bisa tidak pergi. Handi kemudian mendesak suaminya untuk segera pergi ke rumah sakit. Tapi dia berbaring gelisah sepanjang malam. Tanpa diduga, setelah Anna bangun, dia menderita amnesia selektif. Ingatannya saat ini berhenti di kapal pesiar. Dia telah melupakan segalanya tentang perpisahan. Dokter memberitahu 11i bahwa pasien tidak dapat menerima rangsangan lebih lanjut. Jika dirawat dengan baik, ingatannya dapat pulih dalam waktu singkat. Ini benar-benar membuat 11i sangat sulit. Dia tidak tahu bagaimana menanganinya. Jadi dia memberitahu Handi bahwa Anna yatim piatu sejak kecil. Meskipun Handi merasa sangat tidak nyaman, tapi dia tetap menyuruh suaminya untuk merawat Anna. Handi berpikir bahwa Anna menjadi seperti ini semua karena mereka. Hal ini juga membuat 11i sangat tersentuh. Setelah itu, dia membawakan makan siang dan pakaian untuk Anna. Anna sangat senang melihat senyum ceria Anna. 11i juga sedikit terharu. Saat ini, Anna mengusulkan untuk mengunjungi Nenek Wang. Sekalian membicarakan tentang pernikahan antara mereka berdua. 11i tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia lalu mencari alasan ada pekerjaan lalu pergi. Asistennya melihat ekspresi kesakitan bosnya, juga diam-diam mencibir padanya. Seorang wanita dengan perut besar datang ke rumah saingannya untuk menjadi pengasuh. Setiap hari melihat suaminya dan mantan pacarnya menunjukkan kasih sayang di depannya, tidak bisa tidak mengagumi hati baiknya. Handi bahkan naik ke kursi untuk membersihkan dengan rajin. 11i ketakutan dan buru-buru memeluknya turun. Dia langsung menyalahkan Handi yang sedang hamil tapi masih memanja tinggi. Anna kebetulan mendengar itu. Anna melihat Handi sedang hamil tapi masih datang memasak dan membersihkan. Tiba-tiba merasa bersalah. Dia berinisiatif mengundang Handi untuk tinggal makan malam. 11i selalu menunggu istrinya di lantai bawah. Tapi sudah lama menunggu dia belum turun. Jadi dia mengiriminya pesan mengatakan bahwa dia menunggunya. Tapi Handi menyuruh suaminya kembali dulu.
Anna menceritakan kisah cintanya kepadanya seperti seorang teman. Beberapa tahun yang lalu, mereka berdua jatuh cinta pada pandangan pertama di sebuah bar. Pacarnya memperlakukannya seperti anak kecil setiap hari. Jika suatu hari mereka harus berpisah, dia tidak tahu bagaimana dia akan hidup. Sebelum pergi, Anna berterima kasih atas persahabatannya, karena dia merasa sangat kosong saat sendirian. Dia bahkan sedikit takut. Handi juga memberikan jimat keberuntungannya kepada Anna. Dia berharap itu akan membawa keberuntungan baginya. Seblasi telah menunggu di lantai bawah selama beberapa jam. Akhirnya dia melihat istrinya turun. Dia ingin tahu apa yang dibicarakan kedua wanita itu. Tapi Handi tidak menceritakan semuanya. Dia merasa ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan. Seblasi tidak ingin istrinya merawat Anna. Itu terlalu melelahkan. Tapi Handi berpikir itu hanya memasak. Dia juga berharap bisa melunasi hutang di hatinya. Malam harinya Anna bermimpi. Dia bermimpi pacarnya mengucapkan selamat tinggal padanya. Anna tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa dia sepertinya telah kehilangan sebagian ingatannya. Untuk menyambut kelahiran bayinya, Handi dengan hati-hati mendekorasi kamar bayi. Bibi Tulin juga sibuk membantunya memindahkan barang. Dia juga mengeluh bahwa Seblasi tidak peduli dengan wanita hamil. Bahkan nenek pun tidak bisa menahan diri lagi. Tiba-tiba Tulin menemukan rekaman musik yang direkam Seblasi. Dia tidak menyangka cucu laki-lakinya yang selalu berwajah dingin bisa menyanyikan lagu pengantar tidur untuk anak itu. Menjelang siang, Anna kembali untuk makan siang dengan pacarnya. Tapi Seblasi berbohong bahwa dia sedang rapat. Sementara Anna jelas melihatnya naik mobil dan pergi. Jadi, dia diam-diam mengikuti di belakang. Sesampainya di rumah sakit, dia melihat pacarnya pergi ke kelas yoga bersama Tran Handi. Anna sepertinya sudah mengerti segalanya. Tiba-tiba setiap adegan muncul di benaknya. Semua ingatan datang bersamaan. Seblasi berpikir Anna sudah hampir pulih. Dia berencana untuk mengajak istrinya bepergian dalam beberapa hari ke depan. Hal ini juga membuat Handi sangat menantikan. Anna kembali ke rumah dengan perasaan bingung. Dia bersumpah tidak akan membiarkan Tran Handi mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia harus mengambil kembali semua miliknya. Keesokan harinya, ketika Handi datang untuk memasak makan malam, Anna langsung mengatakan bahwa dia telah memulihkan ingatannya. Dia berpikir bahwa Seblasi tidak mencintai Tran Handi, tetapi hanya mencintai bayi dalam kandungannya. Anna yakin bahwa dia akan menjadi pendamping Seblasi di masa depan. Dia juga akan menjadi orang yang membesarkan anak itu. Demi anaknya, Handi tidak lagi menjadi pengecut. Dia memutuskan untuk berjuang demi masa depannya dan bayi dalam kandungannya. Tapi Anna bertekad ingin membuktikan kepada Tran Handi siapa sebenarnya yang dicintai Seblasi. Kemudian Anna mengajak Seblasi bertemu di tempat biasa pada malam hari. Pada saat yang sama, dia juga meminta Tran Handi untuk menyaksikan siapa sebenarnya yang dicintai Seblasi. Handi menceritakan hal ini kepada Lin Hao. Melihat kesepiannya, Lin Hao tahu Handi tidak memiliki kepercayaan diri. Jadi dia berinisiatif menemaninya, dan Handi juga menyaksikan tindakan intim mereka berdua. Wanita ini telah berlatih keras untuk pertunjukan yang bagus. Dia baru saja memberikan ciuman keberuntungan kepada mantan pacarnya. Handi melihat pemandangan ini dari kejauhan juga merasa sakit hati. Dia tahu dia adalah itik buruk rupa. Akhirnya tetap dikalahkan oleh angsa putih. Tapi dia tidak tahu bahwa Seblasi dengan jelas memberitahu Anna bahwa dia sudah memiliki Handi. Melihat tidak ada harapan lagi, Anna mengusulkan agar Seblasi makan bersama untuk terakhir kalinya. Handi tidak mengerti mengapa dia menangis. Melihat itu, Lin Hao menariknya keluar dari tempat yang menyedihkan ini. Meskipun Handi sangat sedih, dia tahu bahwa dia telah merebut kebahagiaan Anna. Cepat atau lambat dia harus mengembalikannya. Lin Hao di samping menghiburnya. Bagaimanapun juga, dia akan memberikan Handi dan bayinya yang belum lahir sebuah rumah. Anna, yang jelas-jelas telah berhasil, dengan sengaja memberitahu Seblasi. Handi selalu merasa dendam tentang perjanjian perceraian. Berharap dia bisa menghancurkannya untuk menenangkan Handi. Seblasi pun langsung merasa terlalu lalai. Oleh karena itu, dia segera menelepon pengacara Shen dan memintanya untuk menyusun kembali perjanjian pranikah, melindungi hak-hak Tran Handi dan anak-anak dalam kondisi terbaik. Karena dia percaya bahwa mereka akan menua bersama. Seblasi berharap pengacara Shen dapat menyerahkan perjanjian tersebut kepada nenek sebelum pesta ulang tahunnya. Dia ingin memberikan kejutan kepada istrinya. Dan Anna telah menguping semuanya. Seblasi kembali ke tempat duduknya dan dipaksa minum oleh Anna. Tak lama kemudian, dia mabuk sampai tidak tahu arah lagi. Anna membawanya kembali ke rumahnya. Dia bahkan sengaja mematikan telepon Tran Handi. Handi sedang menunggu suaminya kembali ke rumah.
Dia dengan linglung menatap patung pernikahan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Handi tertidur saat mendengar lagu pengantar tidur yang direkam Sebelasih untuk bayi dalam kandungannya. Anna sengaja menelepon Tran Handi untuk menjemput Sebelasih pagi-pagi sekali. Dia juga mengatakan padanya bahwa tidak ada yang terjadi. Tadi malam mereka hanya minum terlalu banyak. Mereka duduk bersama dan mengenang banyak kenangan indah di masa lalu. Tapi hati Handi seperti tembok. Dia tidak bisa bernapas lagi. Setelah itu Anna pergi lebih dulu untuk menghadiri pesta ulang tahun Nenek Wang. Sebelasih bangun dan pergi ke ruang tamu tetapi melihat istrinya duduk di sana. Dia buru-buru menjelaskan bahwa tadi malam dia minum terlalu banyak. Dia sudah menjelaskan dengan jelas kepada Anna. Dia memeluk Handi erat-erat dan membayangkan kehidupan keluarga bahagia mereka bertiga di masa depan. Tapi Handi masih tidak memiliki kepercayaan diri. Dia tidak percaya bahwa Sebelasih bisa mencintainya dalam waktu sesingkat itu. Handi menyarankan dia untuk tidak melakukan apapun yang akan dia sesali. Setelah itu, dia pergi lebih dulu ke pesta. Setelah berpakaian, Handi menghibur dirinya sendiri bahwa dia harus melupakan semua hal yang tidak menyenangkan. Anna diam-diam muncul di depan Handi lagi. Dia berpura-pura mengucapkan selamat kepadanya dan Sebelasih akhirnya kembali ke jalur yang benar. Untuk merayakan, Anna bahkan menyiapkan anggur merah. Saat Handi tidak memperhatikan, dia sengaja menumpahkan anggur ke gaunnya. Handi bergegas masuk ke kamar mandi. Saat ini, pengacara Shen telah mengirim seseorang untuk menyerahkan kontrak pernikahan yang telah direvisi. Akibatnya, Anna mengambil kesempatan ini untuk menukar paket. Handi kembali dan membuka tas arsip. Dia melihat isinya dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Orang yang baru saja bersumpah akan menghabiskan seluruh hidupnya bersamanya dalam sekejap menyiramnya dengan air dingin. Anna bahkan menambahkan bensin ke api, membacanya untuknya. Sebelasih tidak hanya ingin merebut anak Handi tetapi juga merebut hak asuh anaknya. Handi mendengarkan suara yang mengikat tangannya ini dan tidak tahan lagi. Dia dengan marah melepas cincin kawinnya dan langsung merobek kontrak pernikahan. Anna akhirnya menunjukkan ekspresi penuh kemenangan. Kali ini mereka berdua berpapasan. Ini juga perpisahan terakhir mereka. Wanita yang pingsan itu baru saja membuka matanya dan melihat suaminya buru-buru menandatangani surat operasi untuk menggugurkan bayi itu. Handi tidak menyangka pria ini ingin menceraikannya. Bagaimana dia bisa begitu kejam untuk menggugurkan anaknya sendiri? Dia menangis keras memohon bahwa dia akan menyerah segalanya setelah bayi itu lahir. Dia akan segera menjauh dan tidak mengganggu mereka berdua. Tapi Sebelasih tetap tega menandatangani surat konfirmasi pengguguran bayi itu. Terbaring di meja operasi, Handi dengan putus asa memohon kepada dokter untuk tidak menggugurkan bayi itu. Karena efek obat bius, dia perlahan-lahan jatuh ke dalam keadaan koma. Setelah sadar, Handi menyadari bahwa bayi di dalam kandungannya telah tiada. Dia jatuh lemas dan menangis keras, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi bayi itu. Bayi itu bahkan tidak punya waktu untuk melihat dunia ini. Dalang di balik kejadian ini juga telah menerima hukuman yang setimpal. Anna berusaha mencegah Sebelasih mengejar Handi. Akibatnya, dia didorong oleh Sebelasih dan secara tidak sengaja menabrak sudut meja. Anna berjongkok di tanah karena kesakitan, tetapi tidak ada yang mendekat untuk membantunya berdiri. Mereka semua berpikir bahwa dia pantas mendapatkannya. Sebelasih berlari sangat cepat baru bisa menyusul Handi. Namun Handi yang sedang marah sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya. Dia hanya berharap dia bisa membiarkan dia dan bayi itu pergi. Handi yang mencoba melarikan diri ditabrak mobil yang melaju kencang hingga jatuh ke tanah. Melihat istrinya terbaring tak bergerak di tanah, pikiran Sebelasih menjadi kosong. Ketika sadar kembali, dia buru-buru menggendong istrinya dan berlari seperti orang gila ke rumah sakit. Saat ini, bahkan langit pun sepertinya menangis untuk hubungan mereka yang penuh gejolak. Dan Anna juga terbangun di ranjang rumah sakit. Benturan itu menyebabkan cedera pada tulang panggul dan tulang kemaluannya. Setelah ini dia tidak akan bisa hamil lagi. Anna tidak menyangka bahwa balasannya akan datang secepat ini. Namun jika tahu akan begini, mengapa ia tetap melakukannya sejak awal? Melihat Handi menangis begitu sedih, Anna pun sedikit cemas dan mengikutinya dari belakang. Handi selalu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi anaknya. Anna pun tidak berani menghadapinya. Saat ini, Handi yang polos masih merasa bersalah kepada Anna. Anna tahu bahwa keadaannya sekarang sudah benar-benar terlempar dari permainan. Oleh karena itu, ia meminta Handi untuk menjaga Sebelasih dengan baik. Namun ia tidak tahu bahwa Handi saat ini tidak bisa lagi menghadapi Sebelasih. Hingga Sebelasih datang ke kamar bayi, melihat semua yang disiapkan Handi untuk anaknya dan membuka buku harian yang ditulis istrinya.
Di dalamnya terekam setiap pemeriksaan bayi beserta percakapan di antara mereka berdua. Sebelah Si tak kuasa menahan tangis. Ia mengirimkan pesan satu persatu kepada Handi tanpa menyadari sejak kapan ia telah masuk daftar hitam. Lin Hao datang menghibur Handi dan menawarkan untuk membawanya ke luar negeri, ke tempat yang asing dan melupakan pria itu, memulai hidup baru. Namun Handi tidak sanggup menanggung perpisahan dengan ibunya. Ibu Tran berharap putrinya akan berhenti meminta maaf dan segera menemukan kembali Handi yang bahagia seperti dulu. Sebuah kesalahpahaman telah membuat sang istri harus tinggal di sebuah rumah kecil di seberang samudra. Ia selalu murung selama minggu pertama. Pada minggu kedua, dia sudah siap membuka mulut untuk berbicara. Pada minggu ketiga, dia akhirnya memutuskan untuk keluar berjalan-jalan. Lin Hao membawanya ke air mancur terkenal untuk berdoa. Handi perlahan-lahan tersenyum. Anna mengetahui Handi telah pergi dan berinisiatif mengunjungi nenek. Dia juga ingin merawat mereka dan kembali bersama sebelah Si. Bibi Tulin langsung mengusir Anna, sekaligus menyatakan bahwa dia hanya mengakui Handi sebagai satu-satunya cucu menantu keluarga Wang. Sejak Handi pergi, nenek Wang juga selalu bersedih. Dia tidak ingin peduli pada apapun, sementara sebelah Si setiap hari datang ke kamar bayi. Dia membaca berulang kali memo yang ditulis Handi untuknya. Akhirnya dia mengerti isi hatinya. Tiba-tiba dia merasa dirinya lah orang yang paling bodoh. Asistennya ini menanyakan alamat Tran Handi dari Tu Kaye. Namun, tidak hanya gagal, dia juga dipukuli oleh Tu Kaye. Asistennya tidak bisa menahan diri untuk menasihati bosnya. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa Tran Handi pasti ingin melarikan diri dan tidak ingin ditemukan oleh siapapun. Saat ini Anna kembali mencari sebelah Si. Dia berharap mereka berdua bisa berdamai. Tetapi sebelah Si tidak bisa menghapus bayangan Handi dari hatinya. Anna berharap dia tidak meninggalkannya. Dia memeluk erat sebelah Si dan berharap dia bisa memberinya kesempatan lagi. Mereka pernah menjadi pasangan yang membuat semua orang iri. Jika tidak ada Tran Handi, semua ini tidak akan terjadi sekarang. Tapi sebelah Si dengan dingin menyuruhnya untuk tidak menyanyiakan waktu padanya lagi. Larut malam, dia keluar minum untuk menghilangkan kesedihan demi melewati hari-hari tanpa Handi. Ketika dalam keadaan samar, terkadang dia salah mengira orang yang lewat sebagai Handi. Hari itu, Lin Hao membawa Handi mengunjungi rumah seorang teman lama. Handi sangat menyukai cangkir teh milik lelaki tua itu. Setelah menganalisis dan kebetulan sejalan dengan idealisme lelaki tua itu, dia merasa sangat senang. Setelah itu, dia memberitahu Handi identitas aslinya. Lin Hao tahu Zhong Shanlong selalu ingin mengakui seorang murid. Jadi dia mengambil kesempatan untuk memperkenalkan Handi. Lelaki tua itu sangat menghargai bakatnya sehingga dia setuju. Sementara Anna tetap seperti itu, setiap hari datang mengantarkan makanan untuk sebelah Si. Dia percaya bahwa suatu hari dia bisa menggoyahkan pria ini. Tapi sebelah Si tetap tidak peduli. Dalam sekejap 3 tahun telah berlalu, sebelah Si akhirnya menandatangani surat cerai. Di belahan dunia lain, Handi telah menjadi seorang seniman keramik terkenal. Karya-karyanya juga telah dipilih untuk dilelang di kemudian hari. Lin Hao selalu diam-diam berada di sisinya. Hari itu, dia akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Handi. Presiden direktur menatap sepotong keramik. Kenangan bahagianya dengan mantan istrinya tiba-tiba muncul di benaknya. Handi tidak menyangka dia akan segera bertemu kembali dengan teman jiwanya secepat ini. Dia bahkan secara pribadi datang ke pintu dan mengirimkan kartu ucapan terima kasih. Ketika sebelah Si kembali, Handi sudah pergi. Mereka berdua kembali berpapasan. Ketika sebelah Si mengetahui bahwa tanda tangan terakhir adalah milik Tran Handi, dia tercengang. Dia bergegas ke ruang pameran untuk menanyakan alamat Handi kepada Rian. Tetapi ketika dia tiba di pesta dansa, dia melihat Lin Hao sedang menyatakan cintanya kepada Handi di tengah panggung. Meskipun Handi tidak menjawab, sebelah Si di samping sangat marah hingga membalik meja. Kebetulan sebuah panggilan telepon masuk membuat Lin Hao harus pergi sementara. Sebelah Si pun mengambil kesempatan ini memaksa Handi untuk menari dengannya. Tindakan kasar itu membuat Handi berpikir bahwa dia telah bertemu seorang mesum. Setelah itu dia menendang pria itu dan pergi. Tapi sebelah Si tetap tidak menyerah dan terus mengikutinya. Melihat Handi melepas topengnya, dia langsung memotretnya untuk melihat lebih jelas. Sebelah Si tidak menyangka gadis pemalu dulu sekarang menjadi begitu energik. Ini membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangan sedetik pun. Tapi ketika dia mendongak, dia menyadari Handi sudah menghilang. Sebelah Si berlari keluar mencari. Hasilnya, ketika dia kembali, Handi telah menyemprotkan gas air mata ke wajahnya. Dia juga memperingatkannya bahwa jika dia masih mengikutinya, dia akan menelepon polisi. Sebelah Si takut akan membuatnya takut sehingga tidak mengejar lagi. Setelah kembali ke rumah, sebelah Si kembali cemburu. Dia tidak menyangka orang yang bersama Handi selama 3 tahun ini adalah Lin Hao. Dan pada hari-hari tanpa dia, Handi tidak hanya tidak runtuh,
tetapi dia menjadi semakin menarik. 11 Yi melihat topeng itu dan tidak bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Dia tidak tahu apakah dia iri, dengki, atau menyesal. Pada malam hari, Handi juga bermimpi tentang pria bertopeng itu. Dia langsung terbangun setelah mimpi itu. Handi selalu merasa orang itu sangat akrab. Keesokan harinya, Rian membuat janji dengan penulis karya Liao Nian. Mereka berdua bertemu di rumah puisi. Ketika Handi tiba di lokasi yang dijanjikan, ia diberitahu bahwa pihak lain telah pergi. Ia hanya meninggalkan sebuah kartu nama. Ia tidak menyangka bahwa benda sekecil itu membawa penyesalan dan kesedihan yang begitu dalam. Ia akan selalu diam-diam memberkatinya. Tran Han diburu-buru mengejar tetapi tidak menemukannya. Ia secara tidak sengaja sampai di tempat yang sama dengan 11 Yi. Melihat dari belakang, ia segera mengenali penguntitnya tadi malam. Ia dengan cepat melangkah maju dan menahannya dengan kedua tangan. Namun ketika 11 Yi berbalik, Handi terkejut. Dia hanya ingin melarikan diri tetapi secara tidak sengaja jatuh dari tangga. 11 Yi berteriak ketakutan memanggil nama Tran Handi. Untungnya hanya luka gores kecil, dia berjalan pincang. 11 Yi segera memeluknya erat-erat dengan dominan. Handi memaki dan menyebutnya mesum. 11 Yi sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia menegaskan bahwa perilakunya saat ini sesuai dengan standar mesum. Dia begitu dominan hingga menggendong Handi ke kamar. Awalnya mengira 11 Yi bisa mengambil kesempatan ini untuk menaklukkan Handi. Tapi ketika mereka berdua berbicara tentang bayi dan perjanjian cerai, Handi kembali hancur. Dan hingga hari ini, keduanya masih belum mengetahui alasan sebenarnya mengapa mereka berpisah. Karena perjanjian itulah Anna memukul keponakannya yang menyebabkan kesalahpahaman di antara mereka. Tepat pada saat ini, Anna menelepon lagi. Nenek juga khawatir tentang pernikahan cucunya. Dia tidak ragu menggunakan alasan sakit parah untuk memanggil kembali cinta pertamanya yang sudah tidak ditemuinya selama 60 tahun. Keduanya saling memandang untuk waktu yang lama, melihat mantan kekasih berdiri di depan mereka. Lelaki tua itu marah tidak tahu harus menangis atau tertawa. Nenek Wang segera menyuruh Zhong Xianlong memanggil Handi dan menyuruhnya mendesain sebuah kotak. Dia juga secara khusus berpesan kepada Handi untuk melayani pihak lain dengan baik. Jangan pernah kehilangan kesabaran, dan nenek juga menyuruh 11 Yi untuk tidak buru-buru kembali. Memintanya mengawasi desainer untuk membuat kemasan baru. Setelah itu, Zhong Xianlong mulai khawatir. Jika Handi tahu tentang ini, dia pasti akan menyalahkannya. Tapi nenek Wang tersenyum senang. Tidak mudah untuk menghubungkan mereka berdua lagi. Dia percaya bahwa Handi akan berterima kasih kepada mereka di masa depan. Namun dia tidak menyangka tugas yang diberikan gurunya ternyata adalah perusahaan 11 Yi. Tidak berdaya karena pekerjaan, Handi hanya bisa menambahkan kontak dengan 11 Yi sekali lagi. Tukaye menemukan nomor telepon teman baiknya dari kontrak 11 Yi. 3 tahun tidak bertemu, dia sangat merindukan Handi. Dia juga menuntut Handi untuk memberikan kompensasi kerugian moral kepadanya. Tetapi ketika Handi sedang mendesain inti, dia teringat masa lalunya dengan 11 Yi. Rasa sakit yang tak terlupakan itu membuatnya sangat tertekan. Dia tidak tahu berapa banyak draft desain yang telah dia robek. Handi menelepon Lin Zhao untuk meminta penghiburan. Dia mengira 11 Yi sengaja melakukannya. Dia tidak mudah melupakan masa lalu. Sekarang dia ingin membuatnya menderita lagi. Lin Zhao berlari menghampiri dan mengkritik 11 Yi karena ingin mengoyak luka Handi. Dia berharap 11 Yi akan segera pergi. Tapi 11 Yi dengan percaya diri mengatakan kepadanya bahwa hubungannya dengan Tran Handi hanyalah hubungan kerjasama. Jika dia benar-benar menyentuh batas terakhirnya, dia bisa menarik diri kapan saja. Lin Zhao berharap Handi akan membatalkan proyek ini. Tapi dia berpikir bahwa jika dia melarikan diri, 3 tahun kerja keras akan sia-sia. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk menghadapinya. Melihat wajah serius Handi, Lin Zhao juga mulai khawatir. Jika Handi benar-benar bisa melewati rintangan ini, apakah masih ada tempat untuknya di hatinya? Saat ini, Nenek Wang juga berharap mereka berdua bisa menciptakan percikan baru melalui kerja sama ini. Tapi percakapan mereka terdengar oleh Anna saat dia mengunjungi nenek. Oleh karena itu, Anna menelepon dan bertanya kepada 11 Yi apakah dia sudah mulai berkencan di Hongaria. 11 Yi langsung menyangkal. Melihat itu, Anna berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menyuruh 11 Yi segera kembali. 11 Yi dan Handi pada saat yang sama melihat halaman pribadi masing-masing untuk mengetahui kehidupan masing-masing selama 3 tahun terakhir. Di sisi lain, Anna tidak bisa lagi duduk diam. Dia sedang bersiap untuk terbang ke sana untuk melindungi cintanya tanpa memberitahu 11 Yi. Pria yang sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri secara tidak sengaja bertemu kembali dengan mantan istrinya yang telah menghilang selama 3 tahun. Jadi dia langsung menempel pada Handi tanpa melepaskan diri sedikit pun. Dia bahkan dengan dominan menggenggam tangan Handi tetapi dibenci dan dilepaskan olehnya.
Mereka berdua menikmati pemandangan dengan pikiran masing-masing, dan Seblasi bahkan mengucapkan kata-kata manis kepada Handi di tempat ini. Dia bahkan menggodanya apakah dia mengharapkan sesuatu. Hal ini membuat Handi tampak malu, tetapi dia selalu memanfaatkan kesempatan untuk menyatakan perasaannya yang semuanya dihalangi oleh Tran Handi. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan dan sampai di sebuah air mancur. Hasilnya, Handi hampir basah kuyup. Untungnya Seblasi dengan cepat memeluk Handi. Namun sayangnya dia basah kuyup karena setelah itu Seblasi harus bertemu klien. Jelas pakaian basah sekarang tidak cocok. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa mengajaknya berbelanja pakaian. Hal yang membuat Seblasi gembira adalah dia tidak menyangka Handi masih mengingat ukuran tubuhnya. Setelah itu dia menawarkan untuk membelikan satu set pakaian untuk Handi. Karena kliennya secara khusus meminta untuk bertemu desainer, Handi hanya bisa menerimanya. Seblasi secara pribadi memilihkan pakaian untuk Handi. Kemudian dia sengaja mengusir pelayan. Ketika Handi sedang berganti pakaian, rambutnya secara tidak sengaja tersangkut di resleting. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menjulurkan kepalanya dan meminta Seblasi masuk untuk membantunya. Seblasi malah senang. Seblasi masuk dan menarik resleting untuk Handi. Dia bahkan melingkarkan handuk untuknya. Saat ini, Handi teringat situasi saat pertama kali mereka bertemu. Seblasi juga sedang menarik resleting bajunya. Setelah merapikan diri, Seblasi membawa Handi bertemu dengan Pak H, pemilik merek riasan sederhana namun berkelas. Handi telah menarik perhatian pihak lain sejak pandangan pertama. Setelah mendengar Handi menjelaskan tentang produk, Pak H tak henti-hentinya memuji dia. Jelas desain ini sangat sukses. Seblasi melihat wajah Handi yang penuh energi dan ikut senang untuknya. Tran Handi yang pemalu dan tidak percaya diri sudah tidak ada lagi. Bahkan ada orang yang menemukan desainer baru ini melalui Seblasi. Mereka berharap dia bisa mendesain kemasan untuk perusahaan mereka. Hal ini membuat Seblasi merasa Handi yang sekarang adalah permata yang bersinar. Handi juga bercanda bahwa dia baru saja menjadi terkenal. Dan semua ini berkat dia. Keduanya berharap bisa melangkah maju. Mungkin akan lebih baik bagi keduanya jika mereka sedikit lebih akrab. Masih saat mengucapkan selamat tinggal, Seblasi masih enggan berpisah. Dia juga ingin menjelaskan apa yang terjadi 3 tahun lalu dan berusaha keras demi dirinya sendiri. Tapi dia dipotong oleh Handi. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat senang bisa menemani Seblasi selama ini. Sekarang dia tidak membencinya lagi. Melihat punggung Handi pergi, Seblasi tertegun untuk waktu yang lama. Lalu dia pergi dengan wajah kesepian. Saat itu, Lin Hao menelepon menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Handi baru menyadari bahwa dia masih memegang ponsel Seblasi. Ternyata dia lupa mengembalikannya setelah menerima telepon tadi. Kemudian dia berbalik dan mengejar sampai ke hotel Seblasi. Setelah membuka pintu, Seblasi hampir pingsan. Saat itulah Handi menyadari bahwa kepala pria itu sangat panas. Dia ingin membawa Seblasi ke rumah sakit tetapi ditolak. Oleh karena itu, Handi berinisiatif untuk tinggal dan merawatnya. Melihat punggung Handi, Seblasi tidak bisa menahan emosi di dalam dirinya. Dua orang yang saling mencintai yang telah berpisah 3 tahun lalu bertemu kembali. Api cinta kembali menyala. Tepat ketika mereka berdua bersiap untuk melangkah lebih jauh, suara air mendidih menginterupsi semuanya. Hal itu juga membangkitkan akal sehat Handi. Dia kembali menjadi wanita yang dijauhi semua orang. Namun Seblasi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan diri untuk rujuk. Lalu dia menyatakan perasaannya kepadanya dengan tulus. Handi akhirnya melepaskan penyamarannya. Dia menangis menceritakan bagaimana dia tumbuh dewasa di negara asing ini, bagaimana cara melupakan dirinya sendiri. Namun semuanya runtuh setelah Seblasi muncul. Ketika Handi menoleh, Seblasi sudah tertidur. Dia membelai pipinya, matanya penuh cinta. Handi sedang mempertimbangkan apakah akan menerima pria ini lagi. Saat ini Anna telah mengirim pesan untuk mengejutkan Tuan Yu. Sekarang Anna sudah di lantai bawah. Saat ini Handi merasa sangat sedih. Tak disangka Tuan Yu telah bersama Anna selama 3 tahun terakhir. Dia seharusnya tidak mempercayai pria ini. Kemudian Handi dengan tegas pergi dan melihat langsung Anna memasuki kamar. Ketika Anna masuk, dia melihat Tuan Yu demam tinggi. Dia bergegas keluar untuk membeli obat dan kebetulan melihat Handi pergi. Malam ini akan menjadi malam tanpa tidur bagi ketiga orang itu. Tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahan. Handi pergi minum bersama Lin Hao. Dari sudut pandangnya, Tuan Yu adalah pembohong besar.
Jika kamu belum putus dengan Anna, mengapa kamu tidak tahu malu mencoba kembali padanya? Terlebih lagi, kamu membuatku jatuh cinta lagi. Untung aku sempat mengerem tepat waktu." Melihat wajah sedih Handi, Lin Hao mengusulkan untuk mengajaknya berkeliling dunia. Keesokan harinya, Anna datang mengajak Tuan Yuk sarapan tetapi ditolak. Tuan Yuk mengatakan kepadanya bahwa tidak ada lagi di antara mereka. Anna tidak mengerti. Jelas bahwa sebelumnya mereka berdua baik-baik saja. Karena kemunculan Tran Handi, semuanya berubah. Namun bagi Tuan Yuk, meskipun tidak ada Tran Handi, mereka berdua tidak akan pernah bisa bersama. Keesokan harinya, Tuan Yuk menerima surat perpisahan dari Handi. Dia berharap dia tidak akan mencarinya. Urusan mereka tidak bisa kembali lagi. Tuan Yuk dengan putus asa berlari mencari Handi. Dia sekali lagi menyatakan cintanya kepada Handi. Dia juga mengatakan bahwa mereka akan memiliki satu anak lagi nanti. Mendengar ini, Handi semakin marah. Dia memarahinya karena tidak pantas membesarkan anak. Lin Hao juga mencegahnya untuk tidak terus mengganggu Handi. Tapi Tuan Yuk mengatakan bahwa kali ini dia sama sekali tidak akan pernah melepaskannya. Dan memperingatkan Lin Hao tidak berhak ikut campur dalam urusan mereka. Saat ini, Anna sedang duduk di bus dalam keadaan linglung. Tak disangka dia telah menjadi sasaran dua orang jahat. Mereka mengambil kesempatan untuk mencopet dompet Anna. Kebetulan Lin Hao yang lewat menemukannya. Dia terkejut menemukan foto masa kecil adiknya. Dia tidak menyangka bahwa adik perempuan yang dia cari selama bertahun-tahun ini adalah Anna. Pria itu ingin mendapatkan kembali mantan istrinya yang telah bercerai bertahun-tahun. Dia telah mengobrol online dengan Handi sebagai pelanggan. Terkadang dia bahkan mengirim hadiah padanya. Begitulah, Tuan Yuk secara bertahap memasuki kehidupan Handi dengan identitas lain. Seiring waktu, Handi menemukan bahwa mereka memiliki hobi yang sama. Dia juga secara bertahap terbiasa dengan ditemani oleh Tuan Wang ini. Setiap kali memegang telepon, dia juga menantikan pesan dari pihak lain. Tuan Wang memberi Handi kalung berbentuk kuda kayu kecil. Hal ini sangat menyentuhnya, karena bagi Handi, kuda kayu adalah anaknya. Tuan Wang juga berharap dia bisa lebih bahagia, mengenakan kalung kuda kayu, bepergian ke setiap sudut dunia. Hati Handi tiba-tiba bersinar. Dia berterima kasih atas pengingatnya dan memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Tuan Yuk sangat khawatir ketika mengetahui hal ini. Dia awalnya ingin meyakinkan Handi untuk melupakan masa lalu dan kembali ke Shanghai. Tapi tak disangka dia malah mendorong orang yang dicintainya semakin jauh. Jadi, dia buru-buru menyarankan Handi untuk memulai di Shanghai. Tapi Handi berpikir bahwa Shanghai adalah kampung halamannya dan juga harus menjadi perhentian terakhir. Untuk mencegah Handi pergi, Tuan Yuk tiba-tiba mendapat ide. Dia meminta asistennya untuk segera menyetujui semua persyaratan pernikahan Tukaye. Membeli rumah besar dan cincin berlian besar sebesar telur merpati. Dengan jaminan Tuan Yuk, asisten itu bertindak seperti pria yang berkuasa di depan pacarnya. Dia menyuruh Tukaye membeli apapun yang dia suka. Satu-satunya syarat adalah dia harus menipu Handi untuk kembali. Namun, Tukaye bukanlah orang yang mengkhianati sahabatnya demi ketenaran dan keuntungan. Dia hanya ingin menciptakan kesempatan bagi Handi dan Tuan Yuk untuk memulai kembali. Kemudian, dia memberitahu Handi bahwa dia akan menikah dan memintanya untuk terbang kembali sesegera mungkin untuk menjadi pengiring pengantin. Handi tidak bisa menolak sahabatnya sehingga akhirnya dia naik pesawat kembali ke Tiongkok. Ketika Bibi Tulin mendengar cucunya telah menemukan Handi, dia sangat gembira. Dia membeli banyak makanan kesukaan Handi ketika dia kembali ke rumah. Tapi tak disangka hanya Tuan Yuk yang kembali, semua orang tiba-tiba kehilangan mood. Handi kembali ke Pulau Huadiao terlebih dahulu. Tetangga yang antusias membawanya berkeliling. 3 tahun tidak bertemu, tempat ini juga telah mengalami perubahan besar. Tuan Yuk telah mengubahnya menjadi pulau wisata. Sekolah dasar harapan juga telah dibangun. Handi juga merasakan ketulusan Tuan Yuk. Malam harinya, Tuan Wang mengirim pesan kepada Handi menanyakan kabar Han. Handi memotret pemandangan malam dan mengirimkannya kepadanya. Tuan Yuk mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan kepadanya bahwa rumah adalah pelabuhan teraman. Dia bertanya kepada Handi apakah dia senang saat ini. Tapi Handi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia pikir dia akan sangat senang setelah meninggalkan Tuan Yuk. Namun ketika mereka bertemu lagi, dia menyadari bahwa semuanya hanya menipu diri sendiri. Untuk lebih dekat dengan Handi, Tuan Yuk juga mengatur agar staf makan di restoran Ibu Tran. Dia membuat Ibu Tran sangat sibuk sehingga
dia tidak punya waktu untuk bernapas. Kemudian, dia bergegas datang dan mengurus semuanya. Menghadapi Tuan Yuk, hati Handi yang gelisah semakin berdebar. Jadi, dia ingin meminta pendapat Tuan Wang. Siapa sangka Tuan Yuk tertidur di saat yang penting seperti ini. Jarinya tanpa sengaja menyentuh ekspresi tidak senang dan mengirimkannya. Hal ini membuat Handi merasa terlalu impulsif. Bekas luka baru saja sembuh, rasa sakit baru saja terlupakan. Dia memutuskan untuk membuat batasan antara dirinya dan Tuan Yuk. Dia tidak akan pernah tergoyahkan lagi. Tuan Yuk baru bangun melihat pesan di telepon dan sangat kesal. Mengapa dia tertidur tepat di saat penting ini? Tuan Yuk buru-buru menjelaskan bahwa tadi malam dia tidak sengaja salah mengirim emotikon. Tapi Handi telah memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Kabarnya hari ini Handi akan pergi bersama Tukaye memilih gaun pengantin. Tuan Yuk berpakaian rapi dan terus mendekati Handi. Tak disangka, Tukaye hanya dengan beberapa kata saja sudah mengusirnya. Hari ini adalah hari persahabatan mereka. Pria tidak boleh ikut campur. Tuan Yuk ditolak tetapi tetap penuh semangat juang. Dia berencana untuk bertemu Handi sebagai Tuan Wang. Handi menerima pesan dan dengan senang hati setuju. Dia sudah lama ingin mengunjungi teman dekat ini. Marah, Handi benar-benar menolak berkencan dengannya untuk pergi menemui teman online yang belum pernah dia temui. Tapi pada akhirnya Tuan Yuk tidak punya cukup keberanian. Dia khawatir jika identitasnya terungkap, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Handi lagi. Jadi dia hanya pura-pura bertemu secara kebetulan. Tanpa malu-malu dia bersikeras pergi ke tempat duduk Handi. Handi tidak sabar ingin mengusirnya. Tapi Tuan Yuk sengaja menggodanya bahwa dia sedang menunggu teman online-nya. Dia juga mengatakan bahwa orang yang dia tunggu tidak akan pernah datang. Setelah ketahuan, Handi memarahinya sebagai orang yang berdarah dingin dan tak berperasaan. Jangan menilai orang lain dari perilaku mereka. Potongan memori lama kembali terlintas. Sekali lagi, luka keduanya terbuka. Dia tidak tahu bahwa Tuan Yuk telah dengan enggan memilih untuk menggugurkan bayi itu untuk menyelamatkan hidupnya. Tak disangka akhirnya dia malah dikritik. Tuan Yuk tampaknya telah menerima pukulan yang sangat besar. Dia pergi dengan marah. Melihat pemandangan ini, Handi merasa sedikit sakit hati. Dia buru-buru mengejarnya dan meminta maaf. Tuan Yuk berhenti dan merentangkan kedua tangannya. Handi sejenak tidak bisa mengendalikan emosinya dan menerjang ke dalam pelukannya. Tuan Yuk kembali menyarankan agar mereka saling memberi kesempatan. Mereka akan memiliki lebih banyak anak lagi. Tapi Handi tiba-tiba mundur. Dia tahu bahwa tidak ada kemungkinan lagi di antara mereka. Karena setiap kali dia melihatnya, dia akan memikirkan anaknya. Daripada menyiksa satu sama lain, lebih baik segera melepaskan. Keesokan harinya, Lin Hao juga kembali dari luar negeri. Dia mengaku kepada Handi bahwa Anna adalah adik perempuannya yang telah lama hilang. Untuk menebus apa yang dia berutang pada adiknya selama bertahun-tahun ini, Lin Hao berharap adiknya akan bahagia. Dia memohon kepada Handi untuk tidak lagi menghubungi Tuan Yuk. Handi untuk berterima kasih atas bantuan Lin Hao selama 3 tahun ini dengan senang hati setuju. Saat ini, dia tiba-tiba menemukan Tuan Yuk bersembunyi di dekatnya. Jadi dia sengaja membiarkan Lin Hao memeluknya. Melihat pemandangan ini, Tuan Yuk akhirnya tidak bisa menahan diri dan berlari keluar untuk memperingatkan Lin Hao agar menjauh dari Handi. Tapi Handi mengatakan kepadanya bahwa dia berkencan dengan Lin Hao. Dia berharap Tuan Yuk tidak mengganggunya lagi. Tuan Yuk sangat marah hingga mengirim surat pengacara kepada Handi. Pengacara Shen berpendapat meskipun keduanya telah menandatangani perjanjian perceraian, mereka belum memiliki akta cerai. Dia juga mengeluarkan catatan tempel yang ditulis Tuan Yuk saat merindukan Handi. Meskipun mereka telah berpisah selama 3 tahun, ada bukti bahwa hubungan mereka belum putus. Oleh karena itu, secara hukum, mereka masih sah sebagai suami istri. Tuan Yuk menyamar sebagai teman online dan terus mengobrol dengan Handi. Handi mengeluh kepadanya bahwa mantan suaminya selalu mengganggunya. Tuan Yuk pun mengambil kesempatan ini untuk bertanya lebih jelas. Saat ini, dia baru tahu bahwa Handi dan Lin Hao berpura-pura menjadi pasangan untuk membuatnya menyerah. Hal ini benar-benar membuatnya sangat gembira. Dia merasa sudah waktunya untuk secara resmi bertemu Handi. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Handi juga sangat mementingkan pertemuan ini. Tuan Yuk merasa cemas. Dia tiba di lokasi yang telah ditentukan dan mengambil foto pemandangan untuk dikirim ke Handi. Handi melihat foto itu dan menjawab bahwa dia sedang dalam perjalanan. Dia juga mengatakan bahwa dia belum pernah sebahagia ini selama 3 tahun terakhir.
Terima kasih atas kehadiranmu, karena dorongan dan kebersamaanmu telah membantunya keluar dari bayangan masa lalu. Mendengar itu, Tuan Yuk sangat terkejut. Dia tidak menyangka Han Di ingin melupakan masa lalu mereka begitu saja. Tuan Yuk tidak ingin membawanya kembali ke jurang penderitaan lagi. Jadi, dia menemukan Lin Hao dan memintanya berpura-pura menjadi teman online-nya. Dia juga mengucapkan selamat kepada Chen Jiaxin agar bahagia selamanya. Chen Jiaxin melihat bunga liuli di tangan Lin Hao. Meskipun sedikit terkejut, Lin Hao selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Untuk bisa melupakan, Chen Jiaxin memeluk Lin Hao dengan erat dan penuh kasih sayang. Ji Chun tersembunyi dalam bayangan dan melihat pemandangan ini. Dia diam-diam pergi. Malam tiba, kedua pria itu bertemu di bar. Lin Hao bertanya mengapa dia memberinya identitas Tuan Wang. Untuk menciptakan kesempatan bagi adiknya, Lin Hao menelepon Anna dan memintanya menjemput Ji Chun. Anna melihat Ji Chun berjalan ke arahnya dan merasa takut. Dia bahkan sedikit cemas. Jadi, dia melarikan diri. Tak disangka Anna digoda oleh seorang pemuda. Untungnya, Tuan Yuk muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Anna. Dia bahkan menawarkan untuk mengantar Anna pulang. Tuan Yuk juga mengatakan kepada Anna bahwa dia berniat untuk menyerah pada Tran Han Di. Mendengar itu, Anna tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dia berpikir bahwa kesempatannya telah tiba. Keesokan harinya, Lin Hao mengadakan pesta. Beberapa orang berkumpul. Di meja makan, Anna terus-menerus mengambilkan makanan untuk Tuan Yuk. Lin Hao juga terus-menerus mengambilkan makanan untuk Han Di. Suasana canggung ini membuat Tuan Yuk merasa malu. Dia langsung menarik Han Di ke kamar tidur. Dia tidak bisa menahan perasaannya dan memeluk Han Di dengan erat. Sekali lagi dia mengungkapkan rasa sakit kehilangan Han Di. Tapi akhirnya Han Di menolak. Beberapa hari kemudian, Lin Hao mengunjungi Anna. Dia memutuskan untuk tidak memaksakan lagi. Keduanya pada akhirnya tetap tidak bisa bersama. Bersahabat mungkin akan lebih nyaman. Seberapapun keras Lin Hao berusaha, dia tetap tidak bisa memiliki Tran Han Di. Anna telah membujuk kakaknya untuk tidak putus asa. Waktu bisa mengubah segalanya. Namun, karena satu kali terpicu emosi, Anna telah membiarkannya lepas. Lin Hao sedikit ragu. Ini benar-benar berbeda dari perjanjian perceraian yang dia tahu. Dia hanya tahu bahwa Han Di harus melepaskan hak asuh anak dan meninggalkan rumah. Itulah mengapa Han Di kehilangan anaknya dalam kecelakaan mobil. Setelah pasangan palsu ini mulai berkencan, hubungan mereka semakin jauh. Lin Hao merasa dirinya adalah pengganti orang lain. Itu tidak semudah pekerjaan sampingan. Akhirnya keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang salah ini. Lin Hao telah mengaku kepada Han Di. Dia bukan Tuan Wang yang sebenarnya. Tapi Han Di tidak mengerti maksudnya. Setelah melepaskan segalanya, Han Di memutuskan untuk meninggalkan Shanghai. Dia ingin memulai perjalanannya sendiri. Nenek Wang telah berusaha sekuat tenaga untuk membantu kedua pasangan itu bersatu. Dia menyalahkan Han Di karena tidak mengunjunginya setelah dia kembali ke negara itu. Melihat nenek yang selalu mencintainya, air mata Han Di langsung berlinang. Kemudian dia sekali lagi pergi ke kamar bayi yang penuh kenangan. Dia melihat buku harian di meja, membukanya. Di dalamnya tercatat semua pikiran Tuan Yuk selama 3 tahun terakhir. Yang pertama adalah kesedihan. Tiba-tiba selembar catatan jatuh dari buku harian itu. Itu adalah kartu ucapan terima kasih yang dia tulis untuk Tuan Wang. Baru pada saat ini, Han Di menyadari orang yang selalu berada di sampingnya. Orang yang telah menemaninya dan memberinya semangat ternyata adalah mantan suaminya. Namun sekarang Han Di tidak tahu bagaimana harus menghadapinya lagi. Lin Hao melihat Han Di menyiksa dirinya sendiri seperti itu. Akhirnya dia tetap tidak tega. Dia tahu bahwa Han Di dan Tuan Yuk berpisah karena perjanjian perceraian. Dan itu telah ditukar oleh Anna. Dikombinasikan dengan apa yang Anna tidak sengaja katakan beberapa hari yang lalu, Lin Hao telah menebak bahwa Anna berada di balik masalah ini. Untuk mencegah adiknya menghancurkan pernikahan mereka, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Yuk. Sekuat apapun Anna memohon, itu tidak ada gunanya. Agar Tuan Yuk tidak membencinya, Anna buru-buru berlari dan mencoba menghentikan kakaknya mengatakan yang sebenarnya. Keduanya muncul secara bersamaan di hadapan Tuan Yuk. Ini membuatnya sangat bingung. Namun Lin Hao tetap memilih untuk melindungi adiknya. Dia mengakui bahwa dia telah diam-diam mengubah perjanjian tambahan antara keduanya 3 tahun lalu. Tuan Yuk tidak mengerti mengapa Lin Hao melakukan itu. Lin Hao mengakui bahwa dia berusaha menyatukan Anna dan Tuan Yuk. Pada saat yang sama dia juga bisa mendapatkan Han Di. Tuan Yuk melirik Anna, dia tampak khawatir. Dia tahu bahwa hal ini pasti bukan dilakukan oleh Lin Hao. Untuk mengejar Han Di lagi, dia juga tidak peduli untuk menyelidiki kesalahan Anna dan segera pergi. Ketika dia tiba di sana,
Handi sedang bersiap untuk naik pesawat. Tuan Yuk berteriak memanggil Handi untuk kembali dan menyuruhnya membuka amplop itu. Handi pergi tanpa menoleh ke belakang. Sebelum naik pesawat, dia menerima pesan permintaan maaf dari Anna. Dia mengakui bahwa dia cemburu pada Handi dan telah diam-diam mengganti perjanjian. Anna mengatakan kepada Handi bahwa Tuan Yuk selalu mencintainya. Tepat saat Tuan Yuk putus asa pergi, Handi memanggilnya kembali dari belakang. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman, Handi berlari ke pelukan Tuan Yuk. Setelah mengalami banyak pasang surut, akhirnya keduanya mengadakan pesta pernikahan lagi. Tuan Yuk juga menyiapkan hadiah istimewa untuk orang yang dicintainya. Keduanya bertemu di atas kapal pesiar. Dia berharap untuk terus memupuk cinta dengan Handi di kapal pesiar. Handi juga bertanya kepada Tuan Yuk sejak kapan dia mencintainya. Tapi bahkan dia sendiri tidak bisa menjawab. Mungkin sejak Handi membantunya mengambil cincin itu. Sejak saat itu, hubungan takdir antara keduanya telah dimulai.